Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Gizi dan Makanan Menurut Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Putri Salma dengan NIM belakang 63. Selanjutnya ada Karisma Tias dengan NIM belakang 73. Selanjutnya ada Adelia Putri dengan NIM belakang 82. Selanjutnya ada saya sendiri, Dani Ahmad, dengan NIM belakang 189. Selanjutnya ada Fauziah Nabilah dengan NIM belakang 196. Selanjutnya ada Alfa Nadira dengan NIM belakang 210. Selanjutnya ada Beril Asmi dengan NIM belakang 255. Dan yang terakhir ada Brenda Nabila dengan NIM belakang 256. Baik, selanjutnya akan langsung masuk saja ke pembahasan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di sini makanan dan nutrisi merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang secara signifikan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan spiritual individu. Keyakinan agama termasuk Islam mengilhami makanan dan nutrisi dengan dimensi etika dan spiritual yang penting. Malnutrisi masih menjadi masalah utama di Indonesia dengan stunting yang merupakan manifestasi malnutrisi yang paling umum. Menurut studi kasus gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting menurun dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4%. Kekhawatiran seputar nutrisi dan keamanan pangan semakin signifikan di negara-negara lain, dan perspektif Islam dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mengatasi masalah ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika dan sosial. Kekhawatiran seputar nutrisi dan keamanan pangan semakin signifikan di negara-negara lain, dan perspektif Islam dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mengatasi masalah ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika dan sosial. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Di sini kelompok kami menemukan beberapa rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah bagaimana pandangan agama Islam tentang porsi makan dan gizi. Yang kedua, bagaimana anjuran untuk makan makanan yang bergizi seimbang menurut agama Islam. Yang ketiga, apa saja contoh makanan dalam Al-Quran yang berkhasiat. Yang keempat, apa saja penyakit mengenai gizi dan makanan menurut agama Islam. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pandangan Islam mengenai porsi makan dan gizi. Yang kedua, untuk mengetahui anjuran untuk makan makanan yang bergizi seimbang menurut pandangan Islam. Yang ketiga, mengetahui contoh makanan yang dianjurkan dalam Al-Quran dan berkhasiat. Yang keempat, mengetahui penyakit yang berkaitan dengan gizi serta makanan menurut pandangan Islam. Di sini kelompok kami juga menemukan manfaat. Manfaat makalah ini dibuat dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca yang lebih mendalam dan terperinci tentang porsi makan yang baik dalam pandangan Islam dan mengetahui anjuran mengenai makanan yang bergizi seimbang menurut pandangan agama Islam beserta dampak penyakit yang timbul apabila melampaui anjuran yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, dan yang pertama kali kami bahas di sini yaitu mengenai definisi dan juga fungsi dari makanan dan makanan yang sehat. Nah, yang pertama, definisi dari makanan sendiri adalah zat atau bahan tertentu yang memiliki manfaat bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan memiliki unsur kimia sehingga tubuh dapat mengelola menjadi zat gizi yang dibutuhkan. Secara biologis, makanan berguna dalam memenuhi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan juga mineral agar tubuh dapat memenuhi fungsi fisiologisnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi makanan. Berdasarkan dari ilmu antropologi gizi, dijelaskan bahwa makanan merupakan konsep kebudayaan. Dengan demikian, fungsi makanan sangatlah beragam. Beberapa di antaranya yaitu fungsi
gastronomik terkait dengan cara makanan memenuhi kebutuhan perut yang kosong, kemudian fungsi sebagai identitas budaya berkaitan dengan indikator asal budaya masing-masing individu, kemudian fungsi religius dan magis terkait dengan upacara keagamaan yang melibatkan makanan sebagai persembahan. Selain itu, makanan juga dapat memiliki fungsi komunikasi nonverbal dan juga sosial ekonomi, bahkan bisa sebagai simbol kekuasaan dan juga kekuatan dalam konteks politik. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi dari makanan sehat. Makanan sehat adalah mengkonsumsi sejumlah makanan yang tepat dari semua kelompok makanan secara berurutan untuk memastikan bahwa tubuh individu dilengkapi dengan tepat dan mampu berfungsi dengan tepat bergantung pada gaya hidup dan juga aktivitas individu. Kemudian makanan yang seimbang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan makanan bergizi. Makanan tersebut mengandung beberapa zat gizi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dapat memenuhi kesehatan tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu fungsi makanan sehat. Makanan sehat memiliki 3 fungsi utama yang esensial bagi tubuh manusia. Yang pertama yaitu makanan berperan sebagai sumber energi yang vital untuk mendukung aktivitas sehari-hari dengan karbohidrat dan lemak sebagai komponen utama penyedia energi. Kemudian yang kedua yaitu makanan berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh, diantaranya yaitu meregenerasi sel-sel dan pertumbuhan tubuh melalui kontribusi protein dan juga mineral. Dan yang terakhir yaitu makanan berperan sebagai pelindung tubuh dan pengatur homeostatis. Dalam hal ini, makanan memainkan peran vital dalam mengatur fungsi sebagai organ dan sistem tubuh melalui penyediaan protein, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya. Selanjutnya adalah makanan yang halal dan thayyib dalam Islam. Pertama, dari definisi makanan halal. Halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang jika digunakan atau dilakukan tidak mengakibatkan mendapat dosa karena tidak ada ketentuan yang melarangnya. Makanan halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh agama untuk dikonsumsi. Dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Ma'idah ayat 88 dapat diartikan bahwa makanan halal dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu pertama, halal dalam proses pembuatannya. Yang kedua, halal halal cara memperolehnya. 3, halal cara mengolahnya. Selanjutnya adalah makanan thayyib. Makan makanan thayyib dapat diartikan sebagai makanan yang lezat, baik dan sehat, atau makanan yang mengundang selera dan tidak membahayakan fisik dan akalnya ketika memakannya. Baik, selanjutnya yaitu konsep gizi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, konsep gizi sangat penting karena tubuh manusia dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan diberi asupan makanan yang baik dan sehat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip gizi yang sehat dan seimbang, serta memberikan pedoman tentang jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Pedoman ini ditemukan dalam Al-Quran dan hadis dan membimbing umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang sehat, halal, dan thayyib. Islam menganjurkan umatnya untuk makan dengan porsi yang seimbang. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan berbagai jenis makanan untuk manusia dan bahwa manusia diperbolehkan untuk menikmati berbagai jenis makanan yang halal dan baik. Oleh karena itu, Islam mendorong konsumsi makanan yang seimbang dari segi protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pandangan Islam tentang porsi makan dan gizi. Pemenuhan gizi telah dianjurkan dalam Al-Quran, di mana umat manusia sebaiknya memenuhi aspek-aspek kebutuhan gizinya seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, hingga lemak. Islam telah mengatur tentang porsi makan dan minum yang cukup, seperti yang telah dituliskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat tersebut menjelaskan bahwa kita harus mengatur pola makan agar tidak berlebihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip makanan sehat adalah yang tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya.
Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga, tidaklah seseorang Muslim memenuhi perutnya dengan sesuatu yang lebih buruk dari makanan yang cukup untuk mempertahankan kekuatannya. Sesungguhnya, sebagian makanan cukup untuk mempertahankan kekuatan dan sebagian lainnya cukup untuk mempertahankan akal. Oleh sebab itu, sebagai umat Muslim, kita harus menyeimbangkan antara porsi dan nutrisi makanan kita sehari-hari agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai anjuran untuk makan makanan bergizi seimbang. Dalam sunnah mengajarkan agama Islam untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai masalah kehidupan, seperti kebiasaan makanan. Allah SWT meminta mereka untuk mengonsumsi makanan dianggap halal dan aman bagi tubuh, karena makanan mempengaruhi aktivitas di manusia, seperti dan berinteraksi dengan orang lain. Tubuh manusia mendapat manfaat yang besar dari kombinasi makanan yang lebih baik dan kemampuan yang memiliki nutrisi seimbang. Islam adalah agama yang sempurna bagi mereka yang menganutnya. Status gizi adalah kondisi tubuh yang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi setiap hari. Jika pola makan seseorang seimbang, memiliki status gizi yang baik. Masalah pola makan teratur dan keseimbangan gizi dijelaskan di atas diatur oleh Islam. Al-Quran memberikan penjelasan mengenai berbagai hukum simbolik universal seperti merekomendasikan konsumsi makanan bergizi dan halal. Next. Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara mengenai anjuran memakan makanan halal dan bergizi adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan bahwa semua orang diajak memakan makanan yang halal dan bergizi, karena itu bermanfaat bagi tubuh mereka dalam jangka panjang dan dapat membantu mereka melakukan banyak hal setiap hari di seluruh dunia. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata kulu dalam ayat ini tidak bersifat wajib, tetapi merupakan anjuran untuk melakukannya. Makanan haram terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah makanan yang haram secara perolehan, seperti babi, bangkai, dan darah, dan yang kedua adalah makanan yang haram secara fisik, seperti makanan yang pemiliknya tidak mengizinkan untuk disimpan atau digunakan. Makanan halal tidak termasuk dalam kedua kategori makanan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian contoh makanan dalam Al-Quran yang berkhasiat. Makanan yang disebutkan dan dapat dikatakan sebagai anjuran dalam Al-Quran tentu saja memiliki alasan tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, baik secara jasmani dan juga pikiran rohani. Berikut adalah contoh makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, kurma, zaitun, anggur, delima, dan sayur, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran Surat Abasa dan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99. Yang kedua yakni ikan, sebagaimana yang ada pada Quran Surat An-Nahl ayat 14. Kemudian madu, sebagaimana yang ada pada Quran Surat Madu seperti yang ada pada Surat An-Nahl ayat 69 dan daging unggas seperti Al-Quran Surat Al-Waqi'ah pada ayat 21. Selanjutnya. Selanjutnya, penyakit mengenai gizi dan makanan. Makanan berlebihan dan tidak terkontrol dapat berefek buruk bagi tubuh kita. Dengan makanan yang berlebihan dapat membuat tubuh kita bekerja lebih keras, sehingga tubuh akan mudah lelah dan cenderung bermalas-malasan karena kekenyangan. Waktu akan terbang sia-sia karena cuma dihabiskan dengan bermalas-malasan. Jika dilihat dari segi kesehatan, makanan tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah seperti yang pertama, obesitas. Obesitas seringkali disebabkan oleh konsumsi kalori yang terlalu banyak dibandingkan dengan pengeluaran energi. Yang kedua, diabetes, di mana kadar gula darah menjadi sangat tinggi. Diabetes bisa disebabkan oleh faktor genetik dan gaya hidup, termasuk pola makan yang tidak sehat. Diabetes tipe 2 erat dikaitkan dengan pola makanan tinggi gula dan lemak.
Yang ketiga, gangguan pencernaan. Pola makan yang tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, sindrom iritasi usus besar, dan gangguan lain yang mempengaruhi kesehatan saluran pencernaan. Untuk mencegah dan mengelola penyakit terkait gizi dan makanan, perlu diadopsi pola makanan yang seimbang, kaya akan nutrisi, serta menjaga berat badan yang sehat. Ini termasuk mengonsumsi berbagai makanan sehat yang mengandung semua kelompok nutrisi penting seperti buah-buahan, sayuran, sumber protein nabati dan hewani, serta biji-bijian utuh. Mengurangi asupan gula, lemak jenuh, dan makanan olahan juga penting untuk menjaga kesehatan gizi yang optimal. Penting juga untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jika ada masalah kesehatan yang terkait dengan gizi dan makanan, berkonsultasilah dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian kesimpulan dalam makalah ini telah disebutkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, thayyib, dan bergizi seimbang. Dalam Islam, makanan dikatakan halal apabila makanan tersebut bebas dari bahan yang dilarang dan pengolahan makanannya harus sesuai syariat Islam dan terbebas dari bahan yang diharamkan. Konsep gizi dalam Islam sendiri menekankan pentingnya untuk menjaga tubuh sebagai amanah dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Al-Quran dan Sunnah memberikan anjuran untuk makan makanan yang halal dan berkhasiat. Terdapat beberapa contoh makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni kurma, zaitun, anggur, delima, sayur, ikan, madu, dan daging unggas. Islam juga menganjurkan untuk menghindari penyakit terkait gizi dan makanan seperti obesitas, anemia, malnutrisi, diabetes, dan gangguan pencernaan dengan mengadopsi pola makan yang seimbang, kaya nutrisi, serta menjaga berat badan yang sehat, mengurangi asupan gula, lemak jenuh, dan makanan olahan, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur juga dianjurkan. Dalam rangka menjaga kesehatan tubuh, Islam mendorong umatnya untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika ada masalah kesehatan terkait gizi dan makanan. Dengan demikian, dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa gizi dan makanan, terutama makanan yang dikatakan halal menurut Islam, memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjalani gaya hidup yang sehat. Selanjutnya. Saran, yaitu ada beberapa saran yang dapat dituliskan mengenai gizi dan makanan menurut Islam yang erat dikaitkannya dengan halal tidaknya sebuah makanan dan minuman. Manusia memperoleh energi dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beraktivitas sehari-hari melalui makanan. Di dalam Al-Quran juga terdapat perintah untuk makanan halal lagi baik dan serta dalam jumlah yang seimbang juga tidak berlebih-lebihan. Dengan adanya dalil tersebut dalam Al-Quran, diharapkan seluruh umat muslim dapat mengamalkan ayat Al-Quran ini untuk dapat dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, menerapkan gizi seimbang dengan memenuhi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan karena kita tidak tahu pasti dengan bahan apa saja yang tercantum di dalamnya, terutama produk yang tidak memiliki label halal. Periksa kembali kemasan sebelum membeli dan mengkonsumsinya, serta pelajari produk makanan yang akan dikonsumsi agar selalu terhindar dari makanan yang haram. Karena gizi dan pola makan dalam Islam tidak lepas dari makanan sehat dan seimbang. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Presentasi bisa kami cukupkan. Bila ada pertanyaan, bisa langsung bertanya sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah perkata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.